Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Kami dari mahasiswa Universitas Bung Karno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 6, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yaitu Bapak Kofrani Klase SEMAK, dan disusun oleh kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya Nuni Fitriani dan rekan-rekan saya yaitu Hani Nurislamiati dan Geobrina Anissa. Berikut materi yang akan kami bahas dalam video ini. Terdapat 6 poin materi, yaitu yang pertama, pengertian laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, tujuan dan manfaat laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, konsep dan standar laporan keuangan konsolidasi. Yang keempat, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kelima, pelaporan keuangan konsolidasi. Dan yang keenam, prinsip teoritis yang mendasari laporan keuangan konsolidasi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian laporan keuangan konsolidasi. Sebelum itu, definisi konsolidasi itu sendiri adalah kombinasi bisnis yang terjadi karena pengendalian tidak menyatukan proses entitas-entitas yang bergabung. Masing-masing entitas tetap beroperasi secara terpisah dan independen serta membuat laporan keuangan individu. Akan tetapi, entitas-entitas tersebut berada dalam suatu pengendalian yang dilakukan oleh pihak yang bergabung. Lalu, menurut PSAK nomor 4, laporan keuangan konsolidasi adalah lampiran keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan seperti suatu entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan konsolidasi wajib disusun oleh entitas induk atau pengendali tertinggi dalam suatu kelompok usaha. Baik, selanjutnya kita akan bahas tujuan dan manfaat laporan keuangan konsolidasi. Untuk tujuan, dalam PSAK nomor 4, penyajian laporan keuangan konsolidasi oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan, di mana kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Laporan keuangan konsolidasi terutama ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana. Lalu untuk manfaat laporan keuangan konsolidasi yaitu yang pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan. Yang kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup anak perusahaan. Yang ketiga, dapat menggambarkan efek anak perusahaan terhadap induk perusahaan untuk kepentingan jangka panjang. Baik, selanjutnya kita akan bahas konsep dan standar laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, pandangan tradisional mengenai pengendalian. PSAK nomor 4 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi biasanya diterapkan untuk sekelompok perusahaan ketika salah satunya memiliki pengendalian atas kepentingan keuangan di perusahaan lainnya. Dinyatakan juga bahwa kondisi umum untuk pengendalian atas kepentingan keuangan adalah kepemilikan berhak suara mayoritas. Dalam praktiknya, pengendalian ditentukan dari proporsi saham berhak suara perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan lain. Lalu yang kedua, pengendalian tidak langsung. Pandangan tradisional mengenai pengendalian terdiri dari yang pertama, pengendalian langsung atau direct control biasanya terjadi jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham biasa perusahaan lain. Lalu ada yang kedua, pengendalian tidak langsung atau indirect control atau bentuk piramida terjadi jika saham biasa suatu perusahaan dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan yang semuanya dalam pengendalian bersama. Bisa dilihat dari bagian tersebut merupakan contoh dari pengendalian tidak langsung, di mana pada masing-masing situasi pengendalian P atau Z bersifat tidak langsung karena P memperoleh pengendalian tersebut dengan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain yang mengendalikan Z. Lalu yang ketiga, ada kemampuan untuk memiliki pengendalian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham mayoritas anak perusahaan mungkin tidak mampu untuk mempunyai kendali walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Hal ini bisa terjadi sebagai contoh, jika anak perusahaan dalam kondisi reorganisasi legal
atau dalam kepailitan. Walaupun induk perusahaan memiliki kepemilikan mayoritas, pengendalian ada pada peradilan atau trustee yang ditujukan oleh pengadilan. Yang keempat, perbedaan periode fiskal. Perbedaan periode fiskal dari induk perusahaan dan anak perusahaan tidak menyebabkan konsolidasi tidak diterapkan atas anak perusahaan tersebut. Sering terjadi periode fiskal anak perusahaan jika berbeda dengan induk perusahaan, secara berkala mengubah informasi keuangan perusahaan agar sesuai dengan tahun keuangan induk perusahaan, dan jika dilakukan pengakuan terhadap kejadian-kejadian yang mempunyai pengaruh material terhadap posisi keuangan atau hasil operasi. Baik, saya Hani Nur Islamiati akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama ada prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, berikut ini adalah prosedur-prosedur yang digunakan. Yang pertama ada mengeliminasi semua rekening timbal balik. Eliminasi ini dilakukan dengan melalui sebuah jurnal eliminasi untuk mengeliminasi rekening-rekening yang memiliki sifat timbal balik atau rekening tersebut ternyata memiliki transaksi yang sama dan dicatat oleh induk dan anak perusahaan. Yang kedua, menyusun kertas kerja. Kertas kerja ini digunakan untuk mempermudah penyusunan pada laporan keuangan. Dalam prosedur penyusunan yang digunakan ada dua dasar yang dipakai, yakni neraca saldo individual dan laporan keuangan individual. Lalu proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang kedua adalah metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, berikut ini adalah 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode ekuitas. Metode ekuitas memiliki konsep dasar yang dimana memandang sebuah investasi sebagai pernyataan modal yang dilakukan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. Dengan begitu, aktiva bersih pada anak perusahaan menjadi berubah karena kegiatan dari operasionalnya. Dalam metode ini, investasi pada anak perusahaan dianggap setara dan sejajar dengan investasi pada setiap perusahaan cabang lainnya. Metode ekuitas ini juga memiliki alasan dalam penyusunannya, yaitu adanya suatu fakta bahwa induk dan anak perusahaan merupakan bagian dari satu kesatuan. Yang kedua, metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Persamaan tersebut ada jika metode ekuitas diterapkan tidak secara benar, atau jika akuntansi metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak. Yang ketiga, metode biaya. Metode biaya ini digunakan untuk mencatat investasi pada saham-saham dari anak perusahaan. Oleh karena itu, dividen dari saham-saham tersebut nantinya yang hanya diakui sebagai pendapatan oleh induk perusahaan. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang ketiga adalah unsur-unsur membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur yang digunakan untuk membuat laporan keuangan jenis ini. Yang pertama ada laporan laba rugi konsolidasi, yang kedua laporan neraca konsolidasi, yang ketiga laporan laba ditahan konsolidasi, yang keempat laporan arus kas konsolidasi. Keempat laporan tersebut dibuat dengan cara yang sama seperti laporan keuangan mandiri, hanya saja pada belakang namanya ditambahkan dengan kata konsolidasi. Kemudian proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang keempat adalah langkah-langkah pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan sebuah laporan keuangan konsolidasi terdapat langkah-langkah terstruktur yang dapat memudahkan dalam pembuatannya. Nah, berikut ini adalah informasi selengkapnya. Yang pertama, periksa terlebih dahulu laporan keuangan baik dari induk perusahaan maupun anak perusahaan. Dalam hal ini harus sangat teliti dan berhati-hati agar dapat menemukan kesalahan dalam pencatatan. Dengan begitu, setiap kesalahan dapat secara langsung dilakukan koreksi dan penyesuaian segera. Yang kedua, harus menyesuaikan setiap laporan yang ada untuk mengeliminasi laba rugi atau juga transaksi yang sama dari setiap perusahaan baik dari induk perusahaan maupun anak perusahaan. Yang ketiga, eliminasi setiap penghasilan dan juga dividen
dari anak perusahaan, kemudian kembalikan saldo pada akun investasi anak perusahaan menjadi saldo pada awal periode. Yang keempat, buat penyesuaian untuk membuat sebuah catatan dari kepentingan non-pengendali pada laba dan juga dividen atas anak perusahaan. Yang kelima, kemudian laporan yang ada pada bagian anak perusahaan, eliminasi saldo resiprokal investment yang sebelumnya ada pada laporan keuangan induk perusahaan. Yang keenam, jangan lupa untuk mengeliminasi ekuitas yang sebelumnya ada pada laporan keuangan dari anak perusahaan. Jika terdapat selisih-selisih pada nilai wajar, lakukanlah amortisasi dan alokasi. Yang ketujuh, kemudian lakukanlah juga eliminasi kepada saldo-saldo resiprokal lainnya seperti pendapatan dan bebas, utang piutang, dan sejenisnya. Laporan keuangan konsolidasi. Adanya perbedaan dalam implementasi teori entitas dan teori perusahaan induk tergantung pada transaksinya, di mana sebagian besar metode yang digunakan didasarkan pada teori perusahaan induk. Tetapi tidak semua metode sesuai dengan konsep ini. Pengendalian juga ada dalam hal kepemilikan kurang dari 50% jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. 1. Hak suatu entitas dalam mengendalikan lebih dari 50% melalui perjanjian dengan investor lain. 2. Memiliki hak untuk melakukan pengendalian yang sesuai anggaran dasar atau perjanjian. 3. Memiliki hak untuk memilih atau memberhentikan sebagian besar manajemen perusahaan. 4. Memiliki hak untuk mengendalikan mayoritas hak suara dalam rapat umum direksi. Konsolidasi tidak dilakukan jika 1. Pengendalian bersifat temporer karena perusahaan yang memiliki saham untuk dijual atau dialihkan dalam waktu singkat, misalnya jika perusahaan mengarah pada sebuah bank yang memiliki debitur. Yang kedua, entitas anak dibatasi oleh pembatasan atau kontrak jangka panjang yang secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan pengalihan. Pengalihan tersebut memiliki pengaruh material terhadap kemampuan untuk mengalihkan aset kepada perusahaan induk. PSAK 65 menetapkan bahwa dalam menyusun laporan consolidation, syarat yang harus terpenuhi dalam hal ini yaitu entitas induk tidak boleh menyusun laporan keuangan terpisah. Jika digunakan sebagai informasi tambahan, entitas induk masih dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri. Metode ekuitas digunakan dalam pencatatan investasi pada entitas anak apabila tidak adanya konsolidasi. Perusahaan dengan aktivitas usaha yang sangat beragam menyusun laporan keuangan consolidation yang dipresentasikan secara terkonsolidasi dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang mencerminkan karakteristik utamanya. Prinsip teoritis yang mendasari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Menurut prinsip ini, entitas bisnis harus dipandang sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Dalam konteks laporan keuangan konsolidasi, ini berarti mengkonsolidasikan sebuah entitas dalam grup perusahaan sebagai satu entitas tunggal untuk mencerminkan keseluruhan entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip kepemilikan mayoritas. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan induk harus mengonsolidasikan entitas anaknya ke dalam laporan keuangannya jika memiliki kendali mayoritas atas anak perusahaan tersebut. Ini mencakup penggunaan metode konsolidasi penuh untuk menggabungkan laporan keuangan anak perusahaan ke dalam laporan keuangan perusahaan induk. Yang ketiga, prinsip konsistensi. Laporan keuangan konsolidasi harus disusun dengan konsistensi dari periode ke periode untuk memungkinkan perbandingan yang akurat dari kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang cukup dalam laporan keuangan konsolidasi untuk memungkinkan para pemangku kepentingan memahami dengan baik posisi keuangan dan kinerja grup perusahaan. Yang kelima, prinsip transparansi. Laporan keuangan konsolidasi harus transparan dan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, regulator, dan lainnya. Yang keenam, prinsip keseluruhan kesuksesan. Laporan keuangan konsolidasi harus mencerminkan keseluruhan kesuksesan atau kinerja grup perusahaan sebagai satu entitas tunggal, bukan hanya kinerja masing-masing entitas secara terpisah. Yang ketujuh, prinsip fair value. Menurut prinsip ini, aset dan kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi harus dipresentasikan pada nilai wajar yang adil untuk mencerminkan nilai pasar aktual pada tanggal laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasannya. Semoga materi yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.